mereka makin ngebet pingin ngambil Denzel Dumfries nih. Pemain yang paling dibenci sama Interisti. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Oke, ini aku mau bawa update tentang Inter Milan dan juga berita seputar Piala Dunia. Alright, gila kemarin seru banget. Tapi itu nanti aja, nanti kita mau bahas Jepang lawan Jerman. Gila guys. Tapi kita bahas Inter dulu. Pertama, Zeko. Akhirnya Inter akan resmi menawarkan perpanjangan kontrak kepada Zeko. Tapi gaji yang ditawarkan enggak lah segede sebelumnya. Itu dengar-dengar rumornya itu 3 juta aja. Sebelumnya Zeko, sekedar kalian tahu, itu gajinya sekitar 5 juta bahkan lebih dengan bonusnya. Nah, Inter sangat berminat menawarkan perpanjangan kontrak 1 tahun, tapi gajinya sekitar 3 juta. Kalau kawan-kawan setuju nggak sih? Kalau aku sih setuju banget, cuma tetap dengan catatan Zeko itu harus jadi backup, nggak sebagai striker utama seperti sekarang. Tapi kemarin aku udah bikin ini konten juga. Marcus Thuram ini kayaknya agak sulit karena gaji yang ditawarkan oleh Bayern Munchen itu almost double, jadi ya hampir 2 kali lipat dari yang ditawarkan Inter nih. Apalagi bapaknya si Thuram ini kan legendanya Juve. Aduh, kayaknya susah deh. Aku udah nggak terlalu ngarep sama si Marcus Thuram. Siapa striker berikutnya? Aku belum tahu sama sekali siapa yang ada di. Dulu sempat kita dikaitkan dengan Jonathan Davis, ini striker bagus, tapi nggak ada kelanjutannya. Kita lihat aja nanti. Nah, kemudian Lukaku, banyak yang nggak percaya kan. Wih, Lukaku itu beneran nggak cedera kok bisa masuk Piala Dunia? Beneran cedera, buktinya sekarang Lukaku belum bisa main. Itu baru kemungkinan lawan Kroasia, itu baru kemungkinan. Bahkan ada yang memperkirakan kemudian babak 16 besar kalau Belgia lolos baru Lukaku bisa main. Jadi ya memang bukan ini, walaupun ini menyebalkan, tapi nggak masalah kepura-puraan, nggak ada yang pura-pura di sini. Kan aku udah bilang kan nggak mungkin ngaku-ngaku cedera. Emangnya tim medis Inter goblok jadi nggak tahu pemainnya pura-pura cedera? Nggak. Jadi itulah. Kemudian ada yang bilang, Bang, gimana Esposito? Aduh, aku udah dari awal bilang Esposito itu punya masalah dengan attitude. Ini Balotelli jilid 2 ini. Dengan bakat yang tidak sehebat Balotelli gitu loh. Bahkan di Anderlecht aja dia itu awalnya moncer, tapi setelah beberapa saat dia tergeser. Bahkan yang paling baru dia nggak ikut ke pas timnya main lawan apa gitu, dia nggak mau ikut ke sana. Ini kan benar-benar problematik. Dia belum membuktikan dirinya, nyetak gol cuma 2 apa 1 itu. Nggak ada, udah jangan ngarepin Esposito. Sekarang yang tertarik sama Esposito tahu siapa? Salernitana, dan ada tim seri B. Jadi kelasnya dia itu cuma segitu. Tidak bisa diharapkan si Esposito ini. Nah, berita berikutnya ini dari Chelsea. Chelsea mereka makin ngebet pingin ngambil Denzel Dumfries nih. Pemain yang paling dibenci sama Interisti. Tapi kok Chelsea bisa tertarik ya? Nah, bahkan rumornya Chelsea bisa menawarkan Hakim Ziyech sebagai bagian dari kesepakatan itu. Kalau kawan-kawan kayaknya sudah banyak yang tahu ya, Milan juga berminat sama si Hakim Ziyech ini. Hakim Ziyech ini pemain yang punya bakat yang sangat bagus, tapi somehow dia kayak Rekoba gitu loh, bakat luar biasa, tapi tidak berhasil mencapai level yang diperkirakan gitu. Entah karena aku nggak terlalu ngikutin dia, cuma beberapa kali melihat gimana ininya, apa namanya, cuplikan-cuplikan pertandingannya, kelihatan memang ini skillful banget. Cuma ya gitu deh. Kalau sekarang kita ini sekarang punya pemain tengah yang bagus banget. Ada Hakan, ada Barella, ada Brozo, ada Miki yang cukup oke. Jadi ibaratnya kita punya 4 pemain tengah yang bagus.
Kalau kita kehilangan Dumfries saat ini belum ada pengganti yang sepadan. Belanova masih jauh banget. Diganti dengan Hakim Ziyech yang pemain tengah, di mana kita stok di sana itu nggak ada masalah. Kok kayaknya kurang bijak ya? Kalau menurut kawan-kawan gimana? Tapi ya jelas Hakim Ziyech ini pemain bagus. Aku yakin kalau, dan ini kan pemain egonya cukup tinggi. Aku ngeliat Inzaghi ini pemain yang tidak terlalu ngototan, maksudnya nggak terlalu keras, nggak kayak Mourinho. Biasanya tipe pelatih kayak gini dia bisa cocok dengan pemain-pemain yang egonya tinggi. Biasanya loh ya, nggak selalu. Nah, kalau kawan-kawan gimana? Hakim Ziyech ditukar sama Denzel Dumfries. Pertama itu posisinya beda, kedua dia di posisi yang kita nggak ada masalah di posisi itu gitu loh. Kalau aku sih kurang setuju Hakim Ziyech ini. Kemudian ada berita menarik komentar dari Fabrizio Biasin soal Eriksen. Ini sebenarnya aku dulu sudah pernah bahas, sangat disesalkan. Dia kan ada masalah di Piala Eropa apa Piala Dunia sih waktu itu, kok aku lupa. Piala Eropa kayaknya ya yang dia kolaps itu. Nah, kemudian kan di Italia ada aturan bahwa nggak boleh pemain pakai alat bantu jantung itu. Aku dulu, aduh, padahal Eriksen sudah mulai nyetel mainnya, sudah mulai kelihatan lah kita nggak rugi beli Eriksen. Ya, tahu-tahu dipaksa, bukan dipaksa, terpaksa kita harus menghentikan 10 menit kontraknya Eriksen gara-gara masalah ini. Waktu itu aku mikir sih ya mungkin dia udah sakit juga, nggak akan bisa lah kembali ke level permainan sebelumnya. Dan habis itu juga dia kan mainnya di Brentford ya kalau nggak salah. Mulanya biasa-biasa aja, tapi semakin lama semakin bagus, dan sekarang dia di MU, dia menjadi salah satu pemain terbaik MU. Aduh, makin nyesel Pak. Kemudian di Denmark juga dia jadi kapten, mainnya juga cukup bagus. Aduh, nyeselnya double Pak. Tapi at least kita dapat penggantinya yaitu Hakan, yang menurutku loh ya, tidak lebih jelek daripada Eriksen. Aku nggak berani bilang Hakan lebih bagus dari Eriksen ya, tapi jelas dia nggak lebih jelek. Apalagi aku nggak pernah ngeliat Eriksen main sebagai gelandang bertahan. Nah, Hakan bisa mengambil posisi itu. Jadi ya tetap nyesek, tapi ya nggak senyesek itu kan. Bayangkan kalau kita misalnya punya Hakan, Eriksen, Brozovic, Barella di tengah. Ini empat-empatnya pemain super. Waduh, sayang banget sih. Tapi ya nasi sudah jadi bubur, ini bukan kesalahan siapa-siapa, memang garisnya sudah harus seperti itu. Oke, sekarang kita bahas Piala Dunia. Ih, gila, Jepang lawan Jerman. Kalau kawan-kawan nonton kemarin bareng live reaction, seru banget. Walaupun golnya itu 2-1, jumlah golnya cuma 3 dibandingkan Inggris, dibandingkan Prancis yang 4-2. Prancis berapa sih menang? Pokoknya menang banyak kan. Tapi itu pertandingan seru banget. Ini pertandingan yang banyak bilang mirip banget dengan Argentina lawan Arab Saudi. Aku setuju. Pertama, diawali dengan tim unggulan mencetak gol lewat titik putih. Argentina penalti Messi, kemudian Jerman penalti juga si Gundogan kan. Itu babak pertama. Kesamaan berikutnya, babak pertama sangat dominasi total. Bahkan ini lebih parah lagi kalau waktu Argentina lawan Arab itu babak pertama aku lihat 30-an% possessionnya Arab Saudi. Tapi Jepang lebih parah lagi. Possession mereka itu cuma 18%. Ini parah banget, tapi mainnya jauh. Aku nggak ngelihat babak pertama Argentina lawan Arab Saudi, jadi aku nggak bisa komentar. Yang aku bisa komentari adalah berbeda dengan Argentina di babak kedua yang aku saksikan itu, Argentina mainnya jelek. Walaupun mereka mendominasi permainan, tapi ya aku takuti di belakang nggak karuan. Sedangkan Jerman mainnya bagus, bagus banget. Bayangkan, Jerman itu kemarin 26 tembakan, 9 on target. Possession mereka total akhirnya 74%. Pas akurasi mereka 88%. Ini bener-bener menurutku man of the match kemarin itu kipernya Jepang. Ini Wakabayashi bener ini. Gila.
Ih, ada bahkan satu momen di mana kiper ini dalam kemelut 4 kali berturut-turut melakukan penyelamatan, dan itu at least 3 di antara 4 itu penyelamatan yang sulit. Luar biasa. Aku kemarin memang mendukung Jepang kan, tapi aku terus terang aja aku nggak ngarep Jepang menang karena dari babak pertama itu kelihatan banget kalah kelas Jepang. Jepang mengandalkan direct football yang benar-benar nggak pakai basa-basi, begitu dapat bola langsung sprint, langsung bawa ke depan. Wih, gila bener. Itu sayang gol pertamanya si Jepang itu kan di offside, sih. Siapa namanya? Maeda apa Makeda, aku lupa. Pokoknya mereka pakai striker tunggal. Itu kelihatan sesekali bisalah menyakiti. Jerman, gila. Gundogan mainnya bagus banget. Kemudian mungkin Muller aja yang mainnya nggak terlalu bagus. Itu Musiala kemarin gocekannya luar biasa banget. Tapi tembakan dia nggak ada juntrungannya. Semua tembakan dia meleset si Musiala ini. Dan akhirnya pertama siapa itu yang ngegol, aku lupa. Gol pertama itu yang nomor 8 itu siapa namanya? Kemudian gol kedua cantik banget, umpan lambung dari belakang kayak umpannya Bastoni gitu kan. Si Asano, ketika Asano main, aku lihat beberapa kali pergerakannya, aduh ini pasti ngegol ini si Asano, dan beneran gol penentu kemenangan Jepang. Selamat buat Jepang, buat yang dukung Jerman tenang Pak. Aku yakin Jerman masih bisa berbicara banyak karena terus terang saja kemarin itu Jerman mainnya bagus. Berikutnya kita lihat pasti Jerman bisa. Oke, itu aja. Sekali lagi Jepang. Selamat buat para wibu Indonesia. Oke guys, itu dulu konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.